Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanti Karunia Septia dengan NIM 80202101887. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kesimpulan dari mata kuliah Cloud Computing dengan materi Fundamental Cloud Architecture. Di sini ada 8 outline yang akan dijelaskan. Yang pertama ada workload distribution arsitektur, yang kedua ada resource pooling arsitektur, yang ketiga ada dynamic scalability arsitektur, yang keempat ada elastic resource capacity arsitektur, yang kelima ada service load balancing arsitektur, yang keenam ada cloud bursting arsitektur, yang ketujuh ada elastic disk provisioning arsitektur, dan yang kedelapan ada redundant storage arsitektur. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang workload distribution arsitektur. Arsitektur distribusi beban kerja memungkinkan penambahan sumber daya TI secara horizontal untuk menangani peningkatan beban kerja. Penyeimbang beban menyediakan logika runtime yang mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya yang ada, mengurangi risiko overutilization dan underutilization. Keberhasilan arsitektur ini sangat bergantung pada kecanggihan algoritma load balancing dan logika runtime yang digunakan, memastikan distribusi beban kerja yang efisien dan memaksimalkan kinerja sistem. Di sini ada beberapa arsitektur yang mengintegrasikan aspek load balancing meliputi, yang pertama ada arsitektur load balancing layanan. Arsitektur ini bertujuan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara berbagai layanan yang tersedia, memastikan bahwa setiap layanan menerima beban yang seimbang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan. Yang kedua ada arsitektur server virtual dengan load balancing. Dalam arsitektur ini, beban kerja didistribusikan di antara server virtual untuk mencegah kelebihan beban pada satu server. Hal ini meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan. Yang ketiga ada arsitektur switch virtual dengan load balancing. Arsitektur ini memastikan bahwa lalu lintas jaringan didistribusikan secara merata di antara switch virtual, mencegah kemacetan dengan meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Dan di sini ada mekanisme terkait arsitektur load balancing. Yang pertama itu ada audit monitor, mengawasi beban kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi berdasarkan jenis dan lokasi geografis sumber daya TI. Yang kedua ada cloud usage monitor, menggunakan berbagai monitor untuk melacak beban kerja runtime dan pemrosesan data. Yang ketiga ada hypervisor, mengatur distribusi beban kerja antara hypervisor dan server virtual yang di-hostnya. Yang keempat ada logical network perimeter, mengisolasi batas jaringan pengguna cloud untuk menentukan bagaimana beban kerja didistribusikan. Yang kelima ada resource cluster, memanfaatkan sumber daya TI dalam mode aktif atau aktif untuk menyeimbangkan beban kerja di antara node cluster yang berbeda. Dan yang keenam ada resource replication, membuat contoh baru sumber daya TI tervirtualisasi sebagai respons terhadap kebutuhan distribusi beban kerja runtime. Dan yang kedua ada resource pooling arsitektur. Resource pooling arsitektur adalah arsitektur yang mengelompokkan sumber daya TI beserupa dalam satu atau lebih kumpulan untuk memudahkan pengelolaan dan sinkronisasi. Sistem ini secara otomatis menjaga konsistensi sumber daya di dalam kumpulan, meningkatkan efisiensi dan skalabilitas, serta mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan terpusat. Biasanya diterapkan dalam cloud computing dan manajemen pusat data. Arsitektur ini memfasilitasi penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Ini adalah contoh research pool yang pertama. Ada physical server pool. Kumpulan server fisik terdiri dari sejumlah server jaringan yang telah diinstal dengan sistem operasi serta program dan aplikasi yang diperlukan, sehingga siap digunakan secara langsung tanpa perlu konfigurasi tambahan.
Dan ini adalah contoh research pool yang kedua, yaitu virtual server pool atau kumpulan server virtual. Umumnya dikonfigurasi menggunakan template yang dipilih oleh konsumen cloud saat penyediaan. Contohnya, konsumen bisa memilih untuk mengatur kumpulan server Windows dengan RAM 4 GB atau kumpulan server Ubuntu dengan RAM 2 GB sesuai dengan kebutuhan mereka. Subpool. Ini adalah 4 gambar kumpulan sumber daya sampel yang terdiri dari 4 subkumpulan CPU, memori, perangkat penyimpanan cloud, dan perangkat jaringan virtual, atau CPU pool, memory pool, storage pool, dan network pool. Kumpulan khusus dapat dibuat untuk berbagai jenis sumber daya TI, dan setiap kumpulan individu dapat dikelompokkan ke dalam kumpulan yang lebih besar, sehingga setiap kumpulan individu berfungsi sebagai subpool di dalamnya. Pools, kumpulan sumber daya dapat memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan beberapa kumpulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen atau aplikasi cloud tertentu. Struktur hierarkis yang mencakup kumpulan utama saudara dan subkumpulan memungkinkan pengorganisasian yang lebih sistematis. Selain itu, struktur ini memfasilitasi alokasi dan manajemen sumber daya yang lebih efisien, memastikan bahwa setiap bagian dari kumpulan dapat diatur dan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, ada pool B dan C adalah sibling pools yang diambil dari pool A yang lebih besar dan telah dialokasikan ke sumber cloud. Ini merupakan alternatif untuk mengambil sumber daya TI dari cadangan umum yang dibagikan di seluruh cloud. Kumpulan sumber daya sibling terdiri dari sumber daya TI yang dikelompokkan secara fisik, diisolasi agar setiap konsumen cloud hanya dapat mengakses kumpulan mereka sendiri. Dalam model nested pool, kumpulan besar dipecah menjadi kumpulan yang lebih kecil dengan jenis sumber daya TI yang serupa, memudahkan alokasi sumber daya ke berbagai departemen dalam organisasi. Nested pools A1 dan kumpulan A2 memiliki jenis sumber daya TI yang sama dengan kumpulan A, tetapi dalam jumlah berbeda dan sering digunakan untuk layanan cloud yang memerlukan pembuatan instance secara cepat dengan konfigurasi sumber daya yang identik. Dan ada pula mekanisme yang terkait. Ada audit monitor memastikan kepatuhan terhadap standar privasi dan regulasi yang berlaku dengan mengawasi penggunaan data dan sumber daya cloud. Cloud Usage Monitor memantau dan menyelaraskan penggunaan runtime sumber daya TI untuk mengelola penggunaan cloud secara efisien. Hypervisor menyediakan dan mengelola server virtual serta mengatur akses ke sumber daya virtual, mendukung manajemen dan pengelolaan virtualisasi. Logical Network Perimeter mengatur dan memisahkan sumber daya secara logis di dalam jaringan cloud, fokus pada keamanan dan isolasi sumber daya. Pay-per-use monitor mengumpulkan data penggunaan dan penagihan sumber daya untuk mengelola biaya berdasarkan pemakaian aktual. Sistem administrasi jarak jauh memungkinkan pengelolaan sistem dan aplikasi dari jarak jauh melalui antarmuka web, memfasilitasi administrasi backend secara efisien. Sistem manajemen sumber daya menyediakan alat untuk mengelola dan mengatur sumber daya termasuk pengaturan izin dan manajemen akses. Replikasi sumber daya membuat salinan baru dari sumber daya TI untuk meningkatkan ketersediaan, menjamin kontinuitas dan keandalan sumber daya. Yang ketiga ada Dynamic Scalability Architecture. Dynamic Scalability Architecture adalah model arsitektur yang memungkinkan penyesuaian alokasi sumber daya TI secara otomatis berdasarkan kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini dilengkapi dengan pendengar penskalaan otomatis yang memantau ambang batas beban kerja untuk menentukan kapan sumber daya TI tambahan diperlukan untuk menangani peningkatan beban kerja. Di sini ada jenis penskalaan dinamik. Yang pertama ada penskalaan horizontal
dinamis, melibatkan penambahan atau pengurangan jumlah instan sumber daya TI untuk menangani perubahan beban kerja. Sistem secara otomatis memantau kebutuhan dan mengatur replikasi atau pengurangan sumber daya sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang kedua ada penskalaan vertikal dinamis, mengubah kapasitas pemrosesan dari satu instan sumber daya TI dengan menambah atau mengurangi elemen seperti memori atau inti pemrosesan. Sebagai contoh, server virtual yang mengalami kelebihan beban dapat secara otomatis meningkatkan memori atau menambah jumlah inti pemrosesan. Yang ketiga ada relokasi dinamis. Proses memindahkan sumber daya TI ke host yang memiliki kapasitas lebih besar untuk meningkatkan performa. Contohnya, termasuk memindahkan database dari perangkat penyimpanan berbasis tape dengan kapasitas 1 atau 0,4 GB per detik ke perangkat penyimpanan berbasis disk dengan kapasitas 1/0,8 GB per detik. Di sini ada proses penskalaan horizontal dinamik. Gambar yang pertama, konsumen layanan cloud mengajukan permintaan ke layanan cloud. Sementara itu, mekanisme pemantauan penskalaan otomatis memeriksa layanan tersebut untuk menentukan apakah batas kapasitas yang telah ditetapkan telah terlampaui. Gambar yang kedua, ketika jumlah permintaan dari konsumen layanan cloud meningkat, beban kerja melampaui batas kinerja yang telah ditetapkan. Sistem pemantauan penskalaan otomatis mengevaluasi apakah tindakan penskalaan diperlukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Jika layanan cloud memenuhi kriteria untuk penskalaan tambahan, sistem ini akan memulai proses penskalaan. Gambar yang ketiga, sistem pemantauan penskalaan otomatis mengirimkan sinyal kepada mekanisme untuk menambah instansi layanan cloud. Setelah beban kerja yang meningkat berhasil ditangani, sistem penskalaan otomatis terus memantau dan menyesuaikan sumber daya TI, menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan. Dan ada pula mekanisme yang terkait. Yang pertama ada Cloud Usage Monitor, adalah alat yang memantau penggunaan cloud untuk menanggapi perubahan dinamis yang terjadi dalam arsitektur. Yang kedua ada Hypervisor, diaktifkan oleh sistem skalabilitas dinamis untuk menambah atau menghapus instance server virtual serta melakukan penskalaan. Yang ketiga ada Pay-per-use Monitor, berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang biaya penggunaan sesuai dengan penskalaan sumber daya TI. Selanjutnya yang keempat ada Elastic Resource Capacity Architecture. Arsitektur kapasitas sumber daya elastis terutama berkaitan dengan penyediaan server virtual secara dinamis, di mana sistem mengelola alokasi dan pengembalian CPU serta RAM berdasarkan fluktuasi kebutuhan pemrosesan dari sumber daya TI yang dihosting. Selanjutnya di sini ada gambar pertama. Konsumen layanan cloud secara aktif mengirimkan permintaan ke layanan cloud yang dipantau oleh sistem penskalaan otomatis. Skrip otomasi cerdas dengan logika alur kerja diterapkan untuk memberitahu kumpulan sumber daya mengenai kebutuhan alokasi. Gambar yang kedua, dengan meningkatnya permintaan dari konsumen layanan cloud, sistem penskalaan otomatis mengirim sinyal kepada mesin otomasi cerdas untuk mengeksekusi skrip. Skrip tersebut kemudian mengaktifkan hypervisor untuk menambahkan lebih banyak sumber daya TI dari kumpulan yang ada, memperluas CPU dan RAM pada server virtual untuk mengatasi beban kerja yang meningkat. Selanjutnya ada Intelligent Automation Engine. Mesin otomatis cerdas mengautomasi tugas administrasi dengan menjalankan skrip yang memuat logika alur kerja. Selanjutnya ada mekanisme yang terkait. Yang pertama ada Cloud Usage Monitor, mengumpulkan data penggunaan sumber daya TI sebelum, selama, dan setelah penskalaan untuk menentukan batas kapasitas server virtual di masa depan. Yang kedua ada Pay-per-use Monitor, mengumpulkan data biaya penggunaan sumber daya yang berubah seiring dengan penskalaan elastis. Dan yang ketiga ada Resource Replication, digunakan untuk membuat instance baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Selanjutnya yang kelima ada Service Load Balancing Architecture.
Arsitektur penyeimbangan beban layanan adalah bentuk khusus dari arsitektur distribusi beban kerja yang dioptimalkan untuk skala layanan cloud. Dalam arsitektur ini, layanan cloud diimplementasikan secara redundan dengan sistem load balancing untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis. Layanan cloud yang diduplikasi dikelompokkan dalam kumpulan sumber daya, sementara penyeimbang beban berfungsi sebagai komponen eksternal atau terintegrasi untuk mengatur distribusi beban kerja. Selanjutnya, gambar yang pertama, penyeimbangan muatan bisa diletakkan secara terpisah dari layanan cloud dan servernya, atau diintegrasikan sebagai bagian dari aplikasi atau lingkungan server. Penyeimbang muatan menangkap pesan dari konsumen layanan cloud dan mengarahkan pesan tersebut ke server virtual, sehingga beban kerja didistribusikan secara horizontal. Gambar yang kedua, pada kasus ini, server utama yang memiliki logika penyeimbangan muatan bisa berinteraksi dengan server tetangga untuk mengatur beban kerja. Permintaan dari konsumen layanan cloud diarahkan ke layanan cloud A di server virtual A. Logika penyeimbangan muatan bawaan dalam layanan cloud mendistribusikan permintaan tersebut ke layanan cloud A yang ada di server virtual B dan C. Mekanisme yang terkait. Yang pertama ada pemantauan penggunaan cloud, mencakup pemantauan instansi, layanan cloud, dan penggunaan sumber daya TI termasuk pemantauan runtime dan pengumpulan data penggunaan. Yang kedua ada research cluster, adalah grup dari cluster aktif yang digunakan untuk membagi beban kerja di antara anggotanya. Dan yang terakhir, yang ketiga ada replikasi sumber daya berfungsi untuk membuat instance tambahan dari layanan cloud agar dapat memenuhi kebutuhan penyeimbangan beban. Yang keenam ada cloud bursting arsitektur. Arsitektur cloud bursting adalah pendekatan penskalaan dinamis yang menambah sumber daya TI lokal ke cloud ketika ambang batas kapasitas tercapai. Ini memungkinkan konsumen cloud untuk menggunakan sumber daya berbasis cloud hanya saat permintaan tinggi, dengan dasar model yang melibatkan pemantauan penskalaan otomatis dan mekanisme replikasi sumber daya. Selanjutnya, penyeimbangan penskalaan otomatis memutuskan kapan harus mengalihkan permintaan ke sumber daya TI berbasis cloud, dan mekanisme replikasi menjaga sinkronisasi antara sumber daya TI lokal dan cloud. Sistem ini memantau penggunaan layanan lokal dan mengalihkan permintaan ke layanan redundan di cloud ketika kapasitas layanan lokal tercapai, sambil memastikan bahwa data tetap sinkron melalui replikasi sumber daya. Yang ketujuh ada Elastic Disk Provisioning Architecture. Arsitektur penyediaan disk elastis memungkinkan konsumen cloud membayar hanya untuk ruang penyimpanan yang sebenarnya mereka gunakan, bukan berdasarkan kapasitas disk tetap yang dialokasikan sebelumnya, sehingga menghindari biaya tetap. Menggambarkan situasi di mana konsumen cloud menyewa server virtual dengan Windows Server dan 3 hard drive 150 GB, konsumen dikenakan biaya untuk 450 GB ruang penyimpanan meskipun hanya 15 GB yang digunakan oleh sistem operasi. Yang pertama ada konsumen cloud meminta server virtual dengan 3 hard disk masing-masing 150 GB. Yang kedua, server virtual disediakan dengan total ruang disk 450 GB. Yang ketiga, 450 GB dialokasikan ke server virtual oleh penyedia cloud. Yang keempat, ada konsumen belum menginstal perangkat lunak apapun sehingga ruang yang digunakan sebenarnya adalah 0 GB. Yang kelima, konsumen dikenakan biaya untuk 450 GB pada titik alokasi karena ruang sudah dialokasikan dan dicadangkan. Selanjutnya, arsitektur penyediaan disk elastis menetapkan sistem penyimpanan dinamis di mana konsumen cloud hanya dikenai biaya untuk penyimpanan yang mereka gunakan. Menggunakan teknologi thin provisioning dan pemantauan runtime, sistem ini mengalokasikan ruang penyimpanan secara dinamis dan mengumpulkan data penggunaan untuk penagihan yang akurat. Yang pertama ada konsumen cloud meminta server virtual dengan 3 hard disk
berkapasitas masing-masing 150 GB. Yang kedua, server virtual disediakan dengan total ruang disk 450 GB. Yang ketiga, 450 GB ditetapkan sebagai batas maksimum ruang disk tanpa alokasi ruang fisik. Yang keempat, konsumen belum menginstal perangkat lunak sehingga ruang yang digunakan adalah 0 GB. Dan yang kelima, karena alokasi ruang sama dengan penggunaan aktual atau 0 GB, konsumen tidak dikenai biaya. Selanjutnya, perangkat lunak thin provisioning diinstal pada server virtual untuk menangani alokasi penyimpanan dinamis melalui hypervisor. Sementara monitor bayar per penggunaan melacak data, melaporkan data penggunaan disk untuk penagihan yang rinci. Yang pertama, permintaan dari konsumen cloud diterima memulai penyediaan instant server virtual baru. Yang kedua, hard disk dipilih sebagai disk dinamis atau tipis. Yang ketiga, hypervisor memanggil komponen alokasi disk dinamis untuk membuat disk tipis. Yang keempat, disk server virtual dibuat melalui program thin provisioning dan disimpan dalam folder hampir nol, yang ukurannya bertambah seiring penambahan aplikasi dan file. Dan yang kelima, monitor bayar per penggunaan lacak penyimpanan aktual yang dialokasikan secara dinamis untuk penagihan. Mekanisme yang terkait, yang pertama ada Cloud Usage Monitor. Alat ini dirancang untuk memantau dan merekam perubahan dalam penggunaan ruang penyimpanan di cloud. Dan yang kedua, replikasi sumber daya. Proses ini merupakan bagian dari penyediaan disk elastis yang melibatkan perubahan dari penyimpanan disk tipis yang dinamis menjadi penyimpanan disk tebal yang bersifat statis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada redundant storage architecture. Perangkat penyimpanan cloud kadang-kadang mengalami masalah seperti kegagalan jaringan, kerusakan pengontrol, atau perangkat keras, serta masalah keamanan. Ketika keandalan penyimpanan cloud terpengaruh, hal ini dapat menyebabkan efek domino yang berdampak pada semua layanan, aplikasi, dan bagian infrastruktur cloud yang bergantung pada perangkat tersebut. Selanjutnya di sini ada LUN atau Logical Unit Number, merupakan drive logis yang mewakili sebuah partisi dari drive fisik. Dan yang kedua ada Storage Server Gateway. Ini adalah komponen yang berfungsi sebagai interface eksternal untuk layanan penyimpanan cloud dan secara otomatis dapat mengarahkan ulang permintaan pengguna jika lokasi data yang diminta berubah. Selanjutnya, di sini ada arsitektur penyimpanan redundan melibatkan penggunaan perangkat penyimpanan cloud sekunder yang menyelaraskan datanya dengan perangkat utama sebagai bagian dari sistem cadangan. Ketika perangkat utama mengalami kegagalan, gateway layanan penyimpanan akan memindahkan permintaan pengguna ke perangkat sekunder. Gambar yang di atas menggambarkan bagaimana data dari perangkat penyimpanan utama direplikasikan ke perangkat sekunder secara berkala. Sedangkan gambar yang di bawah menunjukkan bagaimana gateway layanan penyimpanan mengalihkan permintaan ke perangkat sekunder saat perangkat utama tidak tersedia, memungkinkan akses data yang berkelanjutan melalui LAN. Selanjutnya ada arsitektur redundant storage. Mengandalkan sistem replikasi penyimpanan untuk menjaga sinkronisasi antara perangkat penyimpanan cloud utama dan perangkat sekunder duplikatnya. Gambar di samping memperlihatkan proses replikasi yang memastikan perangkat penyimpanan redundan tetap sejalan dengan perangkat penyimpanan utama. Storage replication. Replikasi penyimpanan adalah bentuk mekanisme replikasi sumber daya yang berfungsi untuk menyalin data dari perangkat penyimpanan utama ke perangkat sekunder, baik secara sinkron atau asinkron. Proses ini dapat mencakup replikasi sebagian dari data atau seluruh LAN. Selanjutnya, penyedia cloud seringkali menempati perangkat penyimpanan sekunder di lokasi geografis yang berbeda dari perangkat utama, umumnya untuk alasan biaya. Meskipun hal ini bisa menyebabkan isu hukum untuk jenis data tertentu. Lokasi dari perangkat penyimpanan sekunder dapat mempengaruhi protokol dan metode yang digunakan untuk sinkronisasi. Karena beberapa protokol transportasi replikasi memiliki batasan jarak.
Beberapa penyedia cloud meningkatkan redundansi dengan menggunakan perangkat penyimpanan berarray ganda dan pengontrol penyimpanan, serta menempatkan perangkat sekunder di lokasi fisik yang terpisah untuk tujuan penyeimbangan dan pemulihan bencana. Dalam situasi seperti ini, penyedia cloud mungkin perlu menyewa koneksi jaringan dari penyedia pihak ketiga untuk mendukung replikasi antara kedua perangkat. Dan sekian presentasi ringkasan tugas mata kuliah cloud computing dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.